Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini untuk mencari tahu siapa kira-kira mastermind, pendompleng, tukang tebeng tadi yang sudah kita bahas pada segmen sebelumnya yang kemudian menimbulkan aksi anarkistis pada demonstrasi yang awalnya berjalan murni. Bang Hensa, tadi disampaikan soal Pak Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut membela rakyat, tidak akan mundur, bersumpah untuk terus menghadapi aksi anarkistis sendirian. Begitu. Harusnya seperti apa? Jangan-jangan pendompleng ini senang ketika Pak Prabowo yang merespon secara langsung? Iya, pada saat Anda bicara dengan level presiden, ya Anda di level presiden gitu. Kalau Anda bicara levelnya anak STM kan ngobrolnya juga artinya Anda dari level anak STM. Jadi pada saat Pak Prabowo merespon aksi-aksi 28-29 itu, artinya mendapat tempat tersendiri si mastermind ini siapapun itu. Oke. Kecuali memang Pak Prabowo sudah tahu bahwa si mastermind ini cuma bisa diredam oleh dirinya. Gitu. Saya mencatat hanya Pak Safri aja kan, kemarin yang muncul bersama Panglima dengan Kapolri. Karena juga Pak BG baru sembuh saya dengar ya dari sakitnya. Tapi hari ini Pak BG muncul tuh. Nah tapi menariknya lagi adalah pada saat Pak Prabowo memutuskan tetap pergi ke China, artinya dia sudah berhitung betul itu bahwa aksi-aksi dalam negeri ini sudah selesai dan harusnya sudah bisa kondusif. Ini menarik lagi secara geopolitik kita bisa baca langkahnya Pak Prabowo ini luar biasa. Hari ini beredar foto seperti 4 sekawan, ada Prabowo Subianto, Putin, Xi Jinping dengan Jong-un, Presiden Korea Utara. Apa yang bisa kita baca dari movement yang dilakukan Pak Prabowo di dalam negeri sampai kemudian berpindah ke luar negeri? Itu kan kekuatan timur ya, quote and quote ya. Sehingga menurut saya seharusnya habis ini beliau pergi ke arah barat tuh. Supaya citra non-blok itu bisa terjaga tuh. Nah ini kan menarik, ini kalau kita sambung-sambungkan ya hal yang menarik juga. Kalau kita tarik mundur kenapa kemarin kalau tadi kata Pak Wawan kan dari analisanya kan seru-seru tuh. Siapa kira-kira yang menunggangi termasuk itu yang Ken bahas tadi, itu bisa ada kaitannya kenapa kemudian Pak Prabowo harus pergi ke sana gitu. Dan berfoto dengan 3 kepala negara lainnya yang kita anggap memang ada di BRICS gitu ya, terus kemudian di sebelah kiri dan beliau menyaksikan peluncuran beberapa senjata dari China kan. Jadi ya ini mungkin saya terlalu jauh ya merunut-runutkan, karena kan kalau di dalam negeri itu saya sih ngerunutinnya sederhana. Ada pati, kemudian ada postingan di media sosial anak STM kentang gitu ya. Kemudian muncul joget-joget dan akhirnya terjadilah gitu. Nah itu kalau di dalam negeri sih dari sisi pesan komunikasi yang kita lihat itu terutama pati dan STM kentang itu ya. Itu STM kentang itu kalau Ken nanti bicara dengan ahli media sosial ya, itu ribuan grup WhatsApp itu membaca postingan itu. Bang Hensat. Si STM kentang itu. Nanti mungkin Mas Wawan bisa, Pak Wawan bisa menyampaikan itu lebih detail ya. Nah tapi sampai situ dulu Bang Hensat, nanti ditahan dulu karena kita juga ingin tahu dari. Saya ada beberapa bab lagi nih. Nanti ya di segmen berikutnya. Karena gini Pak Wawan, betulkah kemudian analisanya ini dari perjalanan politik Pak Prabowo dari Indonesia kemudian sekarang bertolak ke luar negeri, ada juga kemudian kemarin statementnya ini berasal dari luar negeri nih penunggangnya begitu, pendomplengnya, mastermindnya. Bacaannya atau analisanya seperti apa Pak Wawan? Ya kalau luar negeri bermain di Indonesia kan memang sudah lama. Dan mereka tentu juga punya agenda-agenda baik kepentingan politik maupun juga kepentingan ekonomi. Kemudian pengaruh ini kan terus ya bergulir sampai sekarang. Dan seperti yang diungkap oleh Pak Indro Priyono. Dan ini menjadi satu warning bagi kita untuk kewaspadaan nasional. Tapi di sana kan tidak bisa sendiri. Tentu bermain dengan orang-orang Indonesia juga. Orang Indonesia. Nah, kemarin dan peristiwa yang kemarin ini kan juga pemainnya ada beberapa tentu saja. Dan juga kepanjangan tangan dari mereka juga ada yang terutama sampai ke lini-lini lapangan. Itu kan sudah diatur sedemikian rupa. Tujuannya sampai mana sih Pak Wawan? Kemudian kan kemarin Pak Prabowo sempat memanggil juga ketua-ketua ormas
Dan kita sempat juga mendiskusikan siapa kemudian yang bisa meredam ini. Otomatis siapa yang kemudian memberikan komando, Pak Wawan? Kalau pertemuan dengan sejumlah tokoh memang Presiden juga lakukan, baik tokoh politik maupun juga tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Dan di situ kemudian juga aktivis-aktivis dan juga jumpa dalam hari ini, karena memang peredaan ketegangan ini harus melibatkan banyak elemen supaya bisa cepat ada suatu kesepahaman. Komunikasi yang baik akan menghindarkan terjadinya miskomunikasi. Oleh karenanya setelah ini dilakukan kemudian juga ada tindakan tegas dari aparat ya, bahwa kalau mereka mengekskalasi lebih lanjut kan kalau sampai memasuki markas dan sebagainya kan ada perintah tembak di tempat. Rupanya ini juga sangat berpengaruh. Di samping juga penangkapan-penangkapan itu yang mereka terbukti, kemudian ada saksi dan bukti-bukti lapangan lainnya, akhirnya mulailah ini ya eskalasinya reda, dan tanggal 1 yang mestinya kemarin ada demo akhirnya dibatalin sendiri oleh mereka. Kemudian ajakan demo dari kelompok muda yang dari Bekasi juga akhirnya dibatalkan. Jadi intinya adalah bahwa mereka tentu berpikir dengan eskalasi yang demikian masif, tapi sudah melenceng dengan aspirasi yang awal. Mereka mulai berpikir bahwa ini pasti ada yang memanfaatkan, dan mereka mulai menarik diri. Oke, baik. Bang Daniel, nampaknya tindakan tegas Pak Prabowo ini cukup membuat gentar dari mastermind yang menunggangi setiap aksi anarkistis dari demonstrasi yang awalnya berjalan murni. Ini analisanya sejauh ini ada di luar negeri, tapi pasti juga ada yang di dalam negeri begitu ya, mengendalikan. Gimana Bang Daniel? Beberapa pihak memang terus mengembangkan perspektif yang naif ya, seolah-olah dalam semua agenda, misalnya sebutlah ke beberapa agenda disabilitas segala macam itu tidak ada campur tangan asing dan sebagainya, karena seperti tadi disebutkan oleh Mas Wawan, asing punya berbagai macam kepentingan ekonomi, politik, dan macam-macam di Indonesia, dan itu sejak dulu, dan kita harus tetap waspada terkait dengan potensi itu. Dan Pak Prabowo seringkali mengingatkan terkait dengan itu untuk membangun awareness, kesadaran publik bahwasannya kita harus sama-sama menjaga Indonesia supaya kemudian tidak mudah dipecah belah, kemudian tidak mudah dipengaruhi pihak-pihak tertentu untuk kemudian menegasikan agenda-agenda baik yang dilakukan oleh pemerintah dan siapapun yang ada di dalam negeri. Kemudian kedua ya, Pak Prabowo selain memang harus menjaga kondisivitas dalam negeri ya, seperti beberapa hari ini, kemudian alhamdulillah 2 hari ini kondisi kita jauh lebih baik, artinya kondisivitas terjaga, dan itu yang kemudian menyebabkan Presiden merasa perlu melanjutkan undangan yang sudah disampaikan oleh pemerintah Tiongkok, dalam hal ini Presiden Xi Jinping. Nah, jadi dan itu adalah juga bagian penting dari agenda integral dari menjaga Indonesia itu, agar peran-peran Indonesia di tengah geopolitik dan geostrategis kita tetap terjaga. Dan Pak Prabowo memainkan peran yang sangat penting untuk membangun eksistensi kita dalam pembangunan di dalam negeri terutama. Oke, baik. Sampai sejauh mana sih kemudian kepentingan yang dijadikan motif dari mastermind ini menciptakan aksi anarkistis di Indonesia? Apa tujuannya pemirsa? Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda usai jeda.